Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan. Baru sekarang ini ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Ini sepertinya memang serangan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itulah yang saya sebutkan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih menganggap manuver politik Jokowi di jelang akhir kekuasaannya berakhir itu belum diterima sepenuhnya. Wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana. Dan itu akan terjadi, Mas Adi melihatnya panjang sekali. Panjang sekali. Dan saya melihat para pembela-pembela wakil presiden itu sebenarnya nggak terlampau bermunculan ya. Mungkin karena juga efek dari pecah kongsi dari PDIP ya. Saya membayangkan kalau ini masih solid dengan PDIP nggak ada Pak yang berani serang-serang begini. Kok kayaknya sekarang Pak Prabowo masih tampak membutuhkan Pak Jokowi sampai sekarang. Tapi secara prinsip bagi Prabowo adalah kalau bisa mengajak semua orang, kader terbaik menjadi menteri, kenapa tidak bisa dilakukan? Tapi itu jangan diartikan bahwa pemerintah bisa diintervensi, apalagi bisa didikte. Enggak lah Pak, ini kan soal bahasa solidaritas politik. Prabowo itu juga powerful betul per hari ini kekuasaan politiknya. Kalau bicara tentang pengetahuan internasional, pengetahuan politik di Indonesia, rasa-rasanya Pak Prabowo itu kayaknya tidak butuh masukan dari yang lain. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara kelas White Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Yes. Ya agak sepi penonton pada. Nggak ada yang tepuk tangan ya. Syuting malam ya. Biasa ini. Udah bangun dari pagi. Iya, kan? awak media ini kan kerja 24 jam, kalau perlu 27 jam. Yes. Kan? Jadi tapi nggak apa-apa, Vito. Jangan begitulah, itu nyaingin warung Madura itu 26 jam. Oh iya, kita bermitra loh. Kita bermitra. Mitra. Salah satu Langganan tetap warung Madura ya wartawan. Iya. itu. Sohib. Betul, perputaran Indomie segala macam kan harus di situ. Dan hari ini sahabat Kompas.com sudah mendatangkan pengamat politik dari pucuk Madura yang selalu memberikan ini analisa-analisa top chair ya. Yes. Kita sudah bertemu dengan Mas Adi Praitno. Mas, selamat. Gimana? Selamat malam. Kita mau ribut apa ini? Dan ribut-ribut kita justru mendamaikan, mendinginkan dulu, Mas. Ya, berdamaikan tapi lu pertanyaannya begitu tajam-tajam. Gak ada yang nonton kalau terlalu kalem. Aduh. Mas Adi, ini sebenarnya Vito ini pengen tanya tapi agak takut ini Mas. Ini aku aja jadi yang tanya pertama. Mas, ini kan menarik, kemarin banyak ada usulan tiba-tiba dari Forum Purnawirawan TNI ya, Forum Purnawirawan TNI untuk apa? Memakzulkan atau menurunkan Mas Wapres yang lagi aktif-aktifnya di YouTube gitu ya. Itu apakah ini bisa dilihat sebagai salah satu tanda bahwa situasi hari ini itu sebenarnya Jokowi dan Prabowo kebersamaan politiknya itu semakin Sirna, terkikis. Itu. Jauh banget pertanyaannya itu. Ya, jauh banget ya. Soalnya kita nggak tahu ya itu siapa yang menggerakkan itu ya. Kalau saya secara prinsip ya menyaksikan dari dulu, setiap rezim itu pasti ada kelompok-kelompok yang kritis. Oke. Kelompok-kelompok yang selalu memberikan semacam diskursus politik yang selalu melawan kekuasaan. Jadi kalau per hari ini ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sebut saja misalnya Purnawirawan TNI, meminta wakil presiden untuk diganti karena melihat situasi politik yang berkembang, saya kira ini adalah bagian dari dinamika politik dalam setiap rezim yang ada di negara kita. Mari kita cek satu persatu. Pak Jokowi, kita bisa cek ketika ada protes, demonstrasi, kelompok aktivis mahasiswa terkait dengan kebijakan yang misalnya tidak pro dengan rakyat, pasti ujung-ujungnya turunkan presiden, masukkan presiden, adili jalanan dan seterusnya. Kan sering kita dengarkan itu. Bukan hanya Jokowi, SBY pun juga begitu. Mengalami itu juga ya, Mas. Ketika ada kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik terkait dengan isu hutang, zaman SBY, kelompok-kelompok kritis dan aktivis, kalau demo pasti minta presidennya turun.
Di zamannya Mega, di zamannya Gus Dur apalagi, bahkan Habibie ketika jadi presiden melanjutkan dari Soeharto kan banyak yang menolak karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru. Yang ingin saya katakan adalah hal-hal yang konfrontatif semacam ini memang kalau kita sebut sebagai bagian dari hal-hal yang lumrah sebenarnya dalam demokrasi. Kan pada Mas Bro Tatang sama Vito kan kalau demo apa yang disasar? Pemimpin kan? Ya. Presiden, ayo dong presiden kalau nggak becus urus negara dan bangsa turun. Cuman agak bedanya, mungkin ini pertama kali dalam sejarah yang minta diturunkan itu adalah wakil presiden. Bukan presiden. presiden. Bukan presiden. Saya belum pernah nemu ini wakil presiden itu diminta mundur, Pak. Belum pernah nemu ini. Iya. The one and only. Iya. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan. Baru sekarang ini. Saya kadang berpikir apa ya yang kira-kira membuat ini agak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Kalau ada orang protes, ada orang marah, tidak setuju dengan kebijakan, yang disasar presidennya. Ya. Hari ini wakil presiden. Kalau saya membaca argumentasi dari tuntutan Purnawirawan itu, kan itu poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Poin yang Ada ke-8. banyak poin ya. Ternyata itu korespondensi historisnya. Kalau kita tarik ke belakang, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Ya. soal syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden. Yang dianggap di situ Mas Wapres Gibran yang awalnya tidak cukup umur, tiba-tiba cukup umur gara-gara putusan itu. Kan itu yang sebenarnya akar masalahnya. Ya. Artinya apa? Ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian per hari ini Purnawirawan itu mempersoalkan itu. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Iya. Karena argumentasinya adalah dianggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap cacat dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Jadi kalau kita tracking satu persatu, ternyata persoalan putusan Mahkamah Konstitusi itu buntutnya panjang, Pak. Bahkan produk politik yang sudah sah secara legitimate, pemenang pemilu 2024 juga dipersoalkan. Iya. Iya kan? Orang nggak bisa menerima itu. Itu yang kemudian per hari ini terkonfirmasi dari tuntutan itu. Nah, yang kemudian menjadi ramai itu, yang ngomong ini adalah Purnawirawan TNI. Sorry itu saya harus kita katakan, selama ini tentara itu adalah orang yang dilihat oleh publik, hidup dan matinya adalah untuk bangsa dan negara, Pak. Nggak ada nyerong-nyerongnya. Ke Tegak lurus. politik-politiknya gitu. Nggak ada politik-politiknya. Karena yang ngomong Purnawirawan punya pengalaman, punya jam terbang, yang mereka pikirkan hanya pembangunan bangsa dan negara. Ketika menuntut persoalan ini, wah ini jadi heboh. Semua orang bicara, istana bicara, Ya. ketua umum partai bicara, Yes. DPR bicara, ketua MPR bicara semua. Relawan-relawan yang pro dengan Mas Wapres bicara, yang anti Mas Wapres juga bicara. Karena yang ngomong adalah Purnawirawan. Jadi orang melihat nih siapa yang menyampaikan pesan pertama kalinya. Itulah yang saya sebutkan, ini menjadi titik yang kemudian membuat kekisruhan terkait dengan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Padahal kalau kita mau tracking satu persatu, itu ada 8 poin kok. Ya, 8 poin itu ya memang kalau kita mau breakdown satu-satu, itu memang adalah semacam pernyataan sikap politik dari para Purnawirawan TNI. Sama halnya kita dulu waktu demo, sebelum kita bubarkan pernyataan sikap. Iya kan? Iya. Meminta kepada pemerintah Ya. dan presiden untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik, meminta kepada presiden dan pemerintah untuk tidak dolim kepada rakyat, karena kalau tidak kita minta presiden untuk mundur. Kan begitu dulu mahasiswa. Ini mirip-mirip begini sebenarnya jalan ceritanya, Pak. Yang menjadi ramai itu yang ngomong Purnawirawan, Bos. Punya rekam jejak, punya pengalaman, hidup dan matinya adalah untuk bangsa dan negara. Istana pun kan merespon. Ya, mengkaji, harus mendengarkan Jarang-jarang lebih. loh istana merespon, sekalipun melalui perwakilan, ya kan? Ya. Jarang-jarang loh MPR bicara langsung menanggapi soal ini. Jarang-jarang loh ketua umum partai, anggota dewan ngomong soal ini. Berarti ini barang sensitif karena menyangkut posisi orang nomor 2 di negara kita. Jangan-jangan nomor 2 lebih sensitif daripada nomor 1 ya. Iya, Iya. dan bahkan kalau kita mau cek satu persatu, dari 8 tuntutan itu Mas Bro Vito dan Mas Bro Tatang, ini sepertinya memang serangan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Coba kita cek poin kedua, saya hafal loh. Poin yang kedua itu adalah satu nih,
mendukung secara penuh program strategis Prabowo, kecuali IKN. Ya, gitu, Coba bayangin. Ini mendukung penuh, tapi ada kecualinya, Pak. Berarti nggak penuh kan? Iya, penuhnya sedikit. Nah, poin yang ketiga kan, meminta untuk mengganti menteri-menteri yang terafiliasi dengan Solo. Jokowi. Coba kau bayangkan, itu poin yang ketiga. Baru lompat yang ke-8. Soal posisi wakil presiden yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi. 3 poin ini saya rasa bagian dari bagaimana publik mengkonfirmasi bahwa serangan semakin agresif kepada Jokowi dan keluarga besarnya, Pak. Karena sebelum Mas Wapres ini ada kisruh-kisruh ijazah. Dimainin lagi kan. Betul. Sebelumnya juga soal mobil SMK. Ya. Bahkan urusan Patikan, padahal itu putusan dari negara, utusan dari negara, panjang juga ceritanya. Macam-macam lah seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih menganggap manuver politik Jokowi di jelang akhir kekuasaannya berakhir itu belum diterima sepenuhnya. Wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana. Itulah yang saya bilang, ya ini bagian dari dinamika politik biasa kok. Presiden-presiden sebelumnya kalau di demo, diprotes, biasa akan diminta tunduk, mundur. Kalau ngomongin tuntutannya biasa emang suruh turun, tapi ini kan yang nggak biasa juga perwakilan istana ini bilangnya mengkaji, bukan langsung menolak. Bukan langsung menolak, tidak bisa karena itu sudah konstitusional segala macam. Mengkaji, Mas. Ya istana itu kan harus menampakkan wajah negarawan dong. Ini bukan negara fasis yang kalau ada isu yang disampaikan masyarakat, langsung ditolak. Ya enggak lah, pasti di 7 negara ini enggak mau berkomunikasi dengan rakyatnya, anti kritik dan anti masukan. Yang dikaji itu kan banyak, berarti 1 sampai 8, Bos. Iya kan? Membangun Indonesia seutuhnya, proyek strategis dan seterusnya. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Bagi saya itu adalah statement diplomatis dan itu bagus. Artinya apa? Setiap apapun yang disampaikan oleh elemen masyarakat seperti para purnawirawan, mungkin nanti kalangan aktivis kelompok demokrasi itu maknai sebagai sebuah sikap politik yang biasa saja. Ini omongan masyarakat loh. Dalam konteks gerakan sosial ini ada teori ilmiahnya dikit. Ini yang disebut dengan political opportunity. Jadi yang disebut dengan political opportunity itu adalah kesempatan politik yang dimanfaatkan oleh setiap orang, setiap individu, setiap masyarakat untuk ngomong apapun. Kecuali negara kita nggak demokratis. Ngomong bebas tak boleh, haram hukumnya. Di kita boleh, Pak. Ngomong apa aja boleh. Mau ganti presiden, mau ganti wakil presiden, mau ganti menteri, boleh. Kan begitu di kita. Kan bisa kita cek kan satu persatu kalau ada orang demo protes, pemimpin, kalau kau tak sanggup, mundurlah kau. Kan gitu-gitu aja judulnya, Pak. Inilah yang saya kira bagi saya ini adalah statement politik dari istana supaya istana itu dianggap tidak menutup ruang terkait dengan komunikasi. Apakah selanjutnya seperti apa? Ya kita tunggu prosesnya. Karena kalau kita bicara tentang pergantian wakil presiden kan nggak gampang, Bos. Secara hukum tata negara proses. Betul. Ada gemboknya. Ada gemboknya. Digembok, dicor bola, Pak. Kalau secara legal harus melalui MPR kan, Mas. Dan quorum-quorumnya itu kan susah. Iya kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A dan 7B kan jelas, Pak. Wakil presiden itu proses pergantian atau pemakzulannya kan memang di DPR. Ya 2/3 lah quorum, misalnya menemukan wakil presiden itu adalah terkonfirmasi misalnya mengkhianati negara, melanggar konstitusi, terlibat dalam tindakan korupsi, penyuapan ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain. Per hari ini Wapres yang cuma baru 6 bulan ini kayaknya jauh banget dari itu semua kan. 6 bulan, Bos, belum ngapa-ngapain kok. Kan jauh dari itu. Itu gembok pertama. Kalau memang ada temuan dari DPR, kan minta fatwa ke Mahkamah Konstitusi. Hai Mahkamah Konstitusi, apa betul ada pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh Wakil Presiden? Kan begitu. Kalau menurut Mahkamah Konstitusi ada, baru kemudian diusulkan ke MPR. Nah, per hari ini DPR tak ada yang cakap soal kayak gini, Pak. Ini kan suara-suara di luar aja. Kelompok-kelompok ekstraparlementer, kelompok masyarakat yang memang kritis terkait dengan situasi politik hari ini. Itulah yang saya sebutkan. Selama ini, semua aspirasi masyarakat kan lewat aja, Pak. Ketika menolak kenaikan BBM, revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang KPK, Cipta Kerja, emang didengar suaranya. Udah goyang-goyang pagar DPR itu, Pak.
Purnawirawan ini kan cuma pernyataan sikap di sebuah tempat. Ini mahasiswa yang demo-demo tolak-tolak itu memang pernah didengar oleh DPR, Bos. Apalagi cuma begini-begini. Bagi DPR kayaknya nggak penting-penting amat tuh ngomong soal pemakzulan. Per hari ini kan kayak gitu. Nggak ada yang nyambut di dalam, Pak. Mana ada yang nyambut di dalam itu. Ngomongnya normatif semua. Inilah, itulah. Satu-satunya pernyataan sikap yang kemudian bisa ditangkap oleh publik adalah pernyataan Ketua MPR yang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden adalah pilihan sah secara konstitusional. Itu kan gembok yang kedua jadinya lah Ketua MPR-nya ngomong begitu. Kecuali kalau Ketua MPR-nya ngomong lain lagi. Boleh ini masukan. Kita pertimbangkan juga, mengkaji juga. Kenapa saya ngomong begini? Ya karena memang kalau bicara tentang proses politik terkait dengan pergantian Wakil Presiden, pemakzulan, bolanya ada di DPR. Kalau kita bicara tentang DPR, di siapa? Partai politik. Nah, aku mau nyambung ke situ tuh, Mas. Kan tapi kalau kita lihat dari hari ini Pak Jokowi dan Mas Gibran kan sama sekali tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Artinya sebenarnya kalaupun DPR mau bergerak bisa aja kan. Kenapa misalnya tadi Mas Adi mengatakan bahwa ini tuh tidak gayung bersambut gitu. Apakah itu menunjukkan bahwa tidak ada kepentingan dari parpol-parpol ini untuk melihat sisi pemakzulan ini karena apapun itu. Tapi di satu sisi maksudnya ya toh Jokowi juga nggak punya power di parpol atau justru sebenarnya masih punya gitu. Tanyanya susah banget. Kalau saya begini ya, mungkin tidak ada urgensinya bagi DPR dan parlemen persoalan wakil presiden. Kondisi saat ini kan membuat semua orang itu harus bersatu, Pak. Geologi politik lah, kondisi ekonomi yang kemudian pada hari ini memang dikonfirmasi tidak baik-baik saja toh. Jadi itulah yang kemudian membuat kenapa DPR pun juga tidak cakap, tidak bicara tentang soal pemakzulan ini, ngomongnya normatif lah, kaidah demokrasi dan seterusnya. Jadi tidak ada hal yang kemudian dianggap penting. Yang kedua tidak ada celah, nggak ada celah barang, Pak. Kan DPR ini selalu bicara tentang konstitusi, bicara tentang regulasi, undang-undang dasar. Nah di undang-undang dasar kan disebutkan soal pergantian atau pemakzulan wakil presiden, melanggar konstitusi, mengkhianati negara dan seterusnya. Itu nggak ada celah di situ. Kalaupun toh ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan, itu kan seketika posisinya bukan jadi wakil presiden. Masih hanya sebatas, ya mungkin wali kota Solo saat itu. Dan per hari ini, celah itu yang kemudian tidak ada. Nah atau memang belum ada yang mengorkestrasi. Kalau mau jujur sebenarnya, hari ini per DPR ini kan tegak lurus dalam satu kepentingan politik. Artinya apa? Kekuasaan menganggap persoalan pergantian kayak gini nggak penting-penting amat, Bos. Artinya apa? Kalau kekuasaan yang terpusat hari ini ada yang ngeremot dan menganggap persoalan wakil presiden itu penting, bisa nih barang, Pak. Di kita ini kan sesuatu yang mustahil, jadi mustahil. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Makanya itulah yang saya sebut kenapa ada kawan-kawan DPR, parlemen, bahkan MPR sekalipun tidak speak up, ya mereka nggak punya celah. Dan tidak ada gerakan-gerakan politik apapun yang kemudian mengarah kepada persoalan itu. Oleh karena itu saya menganggap ya ini soal bagaimana aspirasi orang-orang, aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang melihat bagaimana situasi politik yang berkembang di Indonesia saat ini. Saya kira di situ aja konteksnya. Nah, kalau mau jujur ya memang kalau para purnawirawan ataupun siapapun lah kelompok masyarakat agak serius terkait dengan wakil presiden, main dong ke DPR. Sampaikan kertas posisinya, apa statement dan pernyataan mereka. Itu kan DPR katanya membuka seluas-luasnya aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Ini kalau cuma forum-forum penyampaian pernyataan sikap di tempat secara umum diekspos, ya tentu tidak sampai ke DPR. Kecuali ada pengaduan khusus kepada pimpinan DPR dan MPR yang mulia meminta untuk misalnya mengganti presiden. Mungkin itu agak beda ceritanya. Lah Mas Adi meyakini bahwa pernyataan sikap para purnawirawan ini tidak akan diikuti oleh gerakan-gerakan selanjutnya nih, gerakan-gerakan politik. Di dalam gerakan politiknya itu enggak. Ya kalau melihat per hari ini enggak ada tuh yang menyambut. Bahkan ketua umum partai kan mulai speak up, Golkar ngomong legal dan formal, nggak ada celah untuk mempersoalkan ini semua. Ketua umum Nasdem juga ngomong bahwa ini adalah sesuatu yang nggak boleh dibesar-besarkan. Udah selesai ini pemilu, legal, formal dan seterusnya. Bahkan partai yang kalah pilpres sekalipun, even PDIP kan menganggap ini biasa saja orang kayak gini-gini gitu loh, dan dikaitkan dengan persoalan soal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi waktu yang lalu. Tapi misalnya tidak ada pernyataan dari PDIP atau partai yang kalah pilpres,
ya kayaknya menarik juga untuk dikaji dan diusulkan di parlemen. Kalau itu yang terjadi keren bos, rame lah gitu. Tapi per hari ini bagi saya nggak ada tuh ke arah itu. Karena mungkin DPR juga nggak mau berspekulasi, bicara dan mengusulkan sesuatu yang tak ada celahnya, Pak. Atau ngakal-ngakalin misalnya cari celah. Ini baru 6 bulan, Pak. Mungkin kalau 2 tahun, 3 tahun mungkin lah. Apalagi dekat-dekat 2029 lah. Betul, bisa dicari gara-garanya. Gara-garanya. Mas, tapi itu kan kalau misalkan kita tarik langsung dari Purnawirawan langsung ke DPR tuh, DPR kayaknya nggak nyambung. Tapi gimana kalau misalkan jalurnya adalah Purnawirawan ini kan punya hubungan baik sama Pak Prabowo dari dulu kan? Dan ya jalurnya langsung ke atas nih, tembak ke atas. Dan kita tahu parlemen kita kan eksekutif heavy banget. Kalau mau jujur sebenarnya, Purnawirawan ini setiap pemilu, setiap event kan juga punya faksi masing-masing. Ada yang ke 01, 02, 03. Jadi jangan diibaratkan semua purnawirawan itu tegak lurus ataupun satu faksi, Pak. Kan nggak segitu juga. Dan kita juga nggak terlampau yakin. Alumni-alumni dan purnawirawan ini kan bisa mengintervensi apalagi mempengaruhi keputusan-keputusan politik pemerintah hari ini. Saya nggak terlampau yakin. Yang bisa berkomunikasi langsung sama pemerintah hari ini ya ketua umum partai, Pak. Sorry to say. Ketua umum partai itulah yang kemudian bisa bicara dari hati ke hati. Soal apa yang terjadi di negara kita, persoalan isu wakil presiden, persoalan geologi politik, persoalan siapa yang kepatikan dan seterusnya. Iya. Apa mancing-mancing ke sono. Kalau ini susah, Pak. Susah, Pak. Ya ngomongnya di luar. Tapi belum tentu juga didengar kan kira-kira. Mungkin didengar tapi setelah itu dilupakan. Nah, artinya Mas Hadi melihat situasi hari ini itu tidak kemudian menjadi representatif bahwa hubungan seorang Prabowo Subianto dan Jokowi secara politik itu mulai terkikis, itu enggak, Mas? Atau justru gerakan-gerakan ini tuh memang pengennya nyerangnya ke Solo untuk memisahkan Solo dengan Prabowo Subianto gitu. Ya kalau kita mendengar argumentasi para pendukung Mas Wapres ya, ini kan upaya untuk mengadu domba antara wakil presiden dengan presiden. Apalah argumennya? Cuman sorry to say, saya tak nemu celah, tak nemu argumen yang bisa dirasionalisasi bahwa ini adalah sebagai upaya untuk memecah belah. Nggak ada, bos. Nggak ada. Apa yang mau dipecah belah? Jokowi dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Minimal yang tampak di permukaan. Kan nggak mungkin kita bicara di belakang yang kita tidak tahu. Sekalipun misalnya ada isu matahari kembar. Ada menteri-menteri yang ngomong bos kepada selain dari presiden. Nggak ada tuh istana marah. Kata istana bentuk silaturahmi politik biasa. Suasana lebaran. Ya orang nganggap ini baik-baik saja barang. Bahkan di tengah kekisruhan itu diutus ke Vatikan. Gimana kamu amunisi mau bentur-benturin orang, Pak? Kecuali Mas Bro Tatang sama Vito ini punya informasi lain. Ada sesuatu yang terjadi bahwa panggung depan berbeda panggung belakang. Iya, cobalah spill ke kita. Kalau saya kan peneliti hanya melihat yang di permukaan, nggak nemu itu barang, Pak, untuk ngebentur-benturin begini. Iya nggak? Bener. Makanya kalau memang ada cerita off the record, semi on record, laporkanlah ke pemirsa-pemirsa. Kita tahu loh wartawan ini canggih juga, Bro. Apalagi kerjanya 28 jam kan. Coba sepil-pil dikit. Ada nggak benturan-benturan di situ per hari ini? Kalau yang tampak ke permukaan nggak ada, Pak, soal benturan-benturan itu. Artinya apapun soal yang dilakukan ataupun misalnya ada spekulasi-spekulasi soal kenapa akhirnya Jokowi yang ke Vatikan, apakah Jokowi yang kemudian meminta atau memang yang akhirnya diutus? Faktanya Pak Jokowi ya diizinkan berangkat, gimana? Apapun judulnya, Pak. Mau matahari gembar, mau ada isu bos lain di luar istana, ya buktinya diutus ke Vatikan. Mau apa kau? Mau teriak-teriak ini nggak akur lah, matahari bukan hanya kembar 2, kembar 6, kembar 7. Ya nggak relate dengan ngutus ke Vatikan itu nggak gampang, bos. Itu mewakili negara, Pak. Wajah negara yang hadir di situ. Itu yang tampak di permukaan, fakta politiknya. Solo dengan istana. Baik-baik saja, nggak terpengaruh dengan isu-isu matahari kembar, loyalitas ganda, dan macam-macamnya itu. Itu yang saya sebut terkonfirmasi per hari ini. Saya nggak nemu orang yang mau cerita off the record-nya. Enggak lah, nggak segitunya. Sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan. Asik. Misalnya istana sebenarnya marah tuh.
ketika ada menteri-menteri misalnya ngomong ada bos lain selain Pak Prabowo. Enggak ada saya nemu begitu. Kata istana itu silaturahmi biasa, perintah agama. Kalau sudah perintah agama udahlah kita nggak Udah bisa didebatin lagi. Iya. Kan nggak mungkin kita ngarang-ngarang istana marah kok, nggak ada kayak gitu. Ya. Ya itu yang saya sebutkan, nggak ada untuk membentur-benturkan ataupun amunisi untuk membuat kedua tokoh ini untuk saling berseberangan satu sama yang lain. Tapi persoalan isu pergantian wakil presiden, sorry to say, di negara kita baru ini mungkin juga pertama kali dalam sejarah yang paling banyak diserang dan dibully itu adalah wakil presidennya. Dan hanya mau berkoalisi dengan presiden dan tidak dengan wakil presiden, bos. Baru kali ini. Baru kali ini. Kan nggak mungkin koalisi separuh-separuh begini tuh. Iya, benar. PDIP misalnya, siap tegak lurus bekerja sama dengan Prabowo, tapi tidak dengan wakil presiden. Mau apa kau? Kalaupun toh kita cek Purnawirawan TNI, yang minta dimundurkan kok wakil presiden. Iya. Kenapa Bukan nggak presidennya. sepaket aja sekali? Kan kira-kira begitu, Pak. Artinya apa? Resistensi terhadap wakil presiden itu sangat kuat di periode ini dan tidak pernah ada dalam periode-periode sebelumnya. Kalau kita teliti satu persatu, kita pretelin kita satu persatu, ternyata memang ujung-ujungnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kemarin waktu Hanura misalnya, dalam bagaimana waktu pelantikan pengurus baru, kan ketumnya juga ngomong mendukung sepenuhnya presiden konstitusional Bapak Prabowo Subianto dengan program Nawacita dan seterusnya. Tapi kok jarang ya ketum-ketum partai, elit-elit negara itu hanya menyebut Prabowo Subianto dan tidak pernah menyebut wakilnya. Kalau dulu kan pasti Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, SBY dan Budiono, atau SBY dengan JK, atau Jokowi dengan JK. Sekarang ini jarang sekali saya nyebut ataupun saya melihat orang-orang dan elit-elit di sekitar pemerintah atau kelompok-kelompok lain menyebut presiden dan wakil presiden. Yang disebut cuma presiden. Iya kan? Itu yang saya sebut. Memang rasa-rasanya resistensi ke wakil presiden itu per hari ini tinggi sekali. Apalagi ada video-video itu. Yang video monolog, Pak. Itulah tak enaknya jadi wapres hari ini, Pak. Ngomong salah, tak ngomong salah. Misalnya nih, minum pakai tangan kiri. Kalau yang minum wapres jadi salah, Pak. Jadi salah. Tapi kalau kau yang ngomong, biasa saja. Bener. Atau kalau yang ngomong Adi Pray, biasa saja. Tapi kalau wapres, Pak, ngomong pakai tangan kiri salah. Minum pakai tangan kiri salah. Pakai tangan kanan juga salah. Betul. Itulah yang saya sebutkan. Tak gampang jadi wapres hari ini. Mobil khusus wapresnya ya. Ini coba bayangin, saya melihat kok 6 bulan ini yang paling banyak dikritik, dibully wakil presiden. Iya kan, padahal secara kekuasaan ya sorry to say. Orang nomor 2. Iya, tidak terlampau powerful kan. Nah, saya melihat ini bagian dari residu pemilu 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar etika dan melanggar moralitas. Itu artinya apa? Moralitas dan etika itu di atas segala-galanya, Pak. Dia tidak tertulis, tapi ketika dia dilanggar, ini membekasnya, Pak, sampai meninggal membekasnya. Itu kan purnawirawan-purnawirawan yang hadir kan senior-senior semua, Bos. Ada Trisutrisno segala tanda tangan kan. Artinya etika di kita itu nggak perlu kau debat, kau cukup laksanakan. Jangan kau langgar, jangan kau akal-akali, kan gitu aja, Bos. Itulah yang kemudian membuat kenapa resistensi, agresivitas serangan kepada wakil presiden itu tinggi, Bos. Tinggi betul. Dan itu akan terjadi, Mas Adi melihatnya panjang sekali. Gitu. Panjang sekali. Dan saya melihat para pembela-pembela wakil presiden itu sebenarnya nggak terlampau bermunculan ya. Mungkin karena juga efek dari pecah kongsi dari PDIP ya. Saya membayangkan kalau ini masih solid dengan PDIP, nggak ada, Pak, yang berani serang-serang begini. Orang-orang PDIP yang aktivis-aktivis pasang badan, pasang badan, apa kau kan? Ini kader terbaik, tegak lurus, diseruduk sama Banteng. Per hari ini Banteng nggak ikut. Ya itulah yang kemudian. Jadi efek dari pecah kongsi dengan PDIP itu ya kehilangan persis bagaimana para loyalis berada di garda terdepan untuk memberikan bemper politik. Bemper ketika ada serangan-serangan dilakukan secara terbuka. Betul nggak, Bro? Tanpa parpol ya, artinya. Ya. Atau Mas Adi melihat juga ini adalah salah satu miskalkulasinya Pak Jokowi. Kenapa tuh? Dalam permainan di 2024 ketika akhirnya harus berseberangan dengan Bu Mega dan kemudian hari ini
nggak ada partai, situasi Ternyata ternyata backfire nih. lagi kerasa banget nih. Ya mungkin ya, tapi kalau saya memang sejak awal soal konflik politik antara Jokowi dan PDIP ini tentu karena Jokowi juga ingin kelihatan sebagai playmaker, bos. Nggak mungkin terus-menerus hanya disebut sebagai petugas partai. Dan mungkin Jokowi juga ingin menunjukkan tanpa PDIP sekalipun Jokowi bisa banyak bicara, bisa memenangkan begitu banyak pertarungan politik dan bahkan ketika tak jadi presiden sekalipun kekuatannya itu akan terus solid dan semakin kuat. Tapi nyatanya ya kita bisa cek per hari, serangan semakin keras, semakin membabi buta dan semakin agresif gitu ya. Ya ini adalah resiko yang memang harus diambil ketika Pak Jokowi memutuskan tidak bersama PDIP. Apapun yang terjadi pada Pak Jokowi dan keluarga besarnya kan harus dihadapi sendiri. Makanya yang paling depan untuk memberikan dukungan, pasang badan, jadi bemper adalah para relawan. Tapi kan orang juga ngomong relawan ini apa gitu kan. Oleh karena itu ya ini adalah resiko politik yang memang harus dihadapi ya. Sebagai sebuah manuver politik yang menurut saya itu dipilih oleh Jokowi untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Gitu bos. Manuver politik yang dipilih Jokowi untuk berpisah dengan PDIP. Betul. Iya. Artinya apa? Setiap sikap politik yang dipilih oleh Pak Jokowi ya tentu memang harus ditanggung sendiri. Bersama relawan politiknya. Bersama para loyalis-loyalisnya. Tanpa PDIP yang merupakan partai besar dan sudah lama dan menyejarah. Makanya kalau kita cek ya kritikan-kritikan kepada Mas Gibran, kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, memang pembelaan-pembelaannya kan mulai tidak sekuat dulu. Tidak sekuat dulu. Iya, Kan kalau kita kan membayangkan ya, ketika Pak SBY tak lagi jadi presiden, dibully, diserang misalnya, kan ada Partai Demokrat pasang badan. Secara kelembagaan ada partai yang kemudian tampil ke muka. Per hari ini nggak ada yang kayak gitu. Artinya apa? Tentu Jokowi dengan para relawan dan kekuatan politik pendukungnya, itulah yang kemudian menjadi barisan terdepan untuk memberikan pembelaan-pembelaan itu. Per hari ini terkait dengan usulan untuk wakil presiden diganti, siapa yang paling agresif, nunjuk-nunjuk gitu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba bisa dibayangkan, kalau Gibran masih bersama PDIP, ditantang itu Purnawirawan. Oh, dianggap macam-macam dan pastinya. Itulah yang tidak ada. Soal pembela di berada garisan terdepan dari kalangan partai politik. Semua partai cuma ngomong normatif, Pak. Betul ada pernyataan dari Golkar dan Nasdem bahwa itu legal dan konstitusional. Tapi tidak pernah ngotot dan tidak pernah nyerang kepada pihak yang meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itulah yang saya sebutkan. Kehilangan pembela dari partai itu dalam banyak hal, itu nggak gampang, Pak. Ya memang harus siap-siap, memang harus berjalan di tempat yang sunyi. Ya. Bang, tapi apa emang udah bisa kita simpulkan itu miskalkulasi atau Pak Jokowi sekarang berjalan di tempat yang sunyi? Kok kayaknya sekarang Pak Prabowo masih tampak membutuhkan Pak Jokowi sampai sekarang. Kabinet masih separohnya Menteri Jokowi belum direshuffle. Kapolri segala macam juga masih. Artinya lu mau ngomong kalau secara power politik Pak Jokowi sebenarnya udah tanpa partai, Pak Prabowo masih butuh. Ternyata masih kayak gitu tampak masih hidup Jokowi. Masih gitu, Bang. Ya kan? Baju udah sama nih, Pak. Ya, saya meyakini bahwa apapun yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto itu untuk originalitas yang dibuat oleh presiden terpilih, ya. Bukan karena masukan-masukan dari tempat yang lain. Bahwa Prabowo baik dengan Pak Jokowi, baik dengan SBY, Megawati dan seterusnya, itu tidak bisa diserahanakan bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah itu karena atas masukan apalagi intervensi. Saya kira tidak ya. Ini hanya soal gestur politik, ini soal fatsun politik seperti yang Indonesia, bahwa setelah pemilu selesai saling berangkulan satu sama yang lain. Betul bahwa Pak Prabowo misalnya pernah ngomong soal hidup Jokowi di Sentul waktu hari ulang tahun Gerindra. Tapi kalau kita mau jujur, bos, keputusan-keputusan politik Pak Prabowo dalam banyak hal itu berbeda secara total dengan kebijakan politik Jokowi kok. Ketika Prabowo jadi presiden, apa yang diprioritaskan? Program makan bergizi gratis, bukan infrastruktur. Itu aja udah nunjukin berbeda. Anggaran untuk IKN itu. Kan bahwa di situ misalnya ada Jokowismen yang jadi menteri, kan semua orang dilangkur. PDIP aja diajak Pak berkoalisi. Semua partai yang kalah mau diajak berkoalisi kan. Jadi bagi saya ini bukan soal begitu banyak misalnya menteri-menteri di eranya Pak Jokowi yang masuk. Tapi secara prinsip bagi Prabowo adalah kalau bisa mengajak semua orang, kader terbaik menjadi menteri, kenapa tidak bisa dilakukan? Tapi itu jangan diartikan bahwa
pemerintah bisa diintervensi, apalagi bisa didikte. Enggak lah, Pak. Ini kan soal bahasa solidaritas politik. Karena kalau saya melihat satu persatu, semua keputusan politik Prabowo Subianto itu totally different dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan mazhabnya sangat infrastruktur, jalan tol dan seterusnya. Prabowo tidak. Dan menggunakan uang itu dianggap langsung turun ke masyarakat yang dibutuhkan. Pemeriksaan kesehatan gratis, ada pemangkasan biaya haji, kemudian apalagi itu menyediakan jutaan rumah kepada rakyat bisa diakses dengan mudah. Sesuatu yang memang bagi Prabowo kalau kita mau jujur itu berbeda, Pak. Sangat berbeda pendekatan politiknya. Ya artinya apa? Kalaupun ada hidup ini, hidup itu, bagi saya itu tidak terlampau berpengaruh. Sebatas persahabatan politik yang kemudian ingin ditunjukkan bahwa Prabowo baik dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Menurut saya begitu. Enggak terus itu juga bisa menjadi kesimpulan bahwa Pak Prabowo sebegitunya masih membutuhkan Pak Jokowi secara power ya, Mas Adi? Kalau Pak Prabowo memang kelihatan membutuhkan semua orang. Oke. Ya kemarin aja ketemu sama Megawati kok. Oke, iya. Dengan SB juga bertemu, Pak. Ya artinya biasa saja yang kayak gitu. Cuman publik banyak yang mungkin agak luput melihat. Prabowo ini orang pintar, orang hebat. Darah biru politik, ningrat politik. Jadi kalau Jokowi itu sering disebut dengan triple minority kan dulu kan. Bukan ketua umum partai, pergaulan politiknya waktu jadi presiden itu masih ya mungkin dianggap newcomer. Dan kemudian yang paling penting dukungan politik parlemennya remah kan waktu 2014. Prabowo sebaliknya. Prabowo itu triple majority, ketua umum partai, pergaulan politiknya cukup panjang, dan yang paling penting dukungan parlemen hampir 1000% mendukung. Hampir 100%, terlampau sedikit Pak. 100% itu hanya partai-partai yang lolos ke parlemen, yang non parlemen juga mendukung. Iya. Saya menghitung yang non parlemen ketika dukung Prabowo juga itu di total ternyata 1000% Pak. Bagi orang Madura itu 1000%. Nggak tahu kalau kau. Oh iya. Iya kan? Iya. Apa coba? Prabowo itu bahasa Inggrisnya bagus. Pergaulan internasionalnya mantap. Ya enggak? Kemudian dukungan parlemennya 1000%. Ketum-ketum partai tegak lurus sami nawatona dan siap bekerja sama semua. Ini yang saya kira bahwa Prabowo itu juga powerful betul per hari ini kekuasaan politiknya. Jadi kesalahan publik itu kadang melihat bahwa Pak Prabowo masih dipengaruhi Pak Jokowi. Itu yang Mas Adi coba lawan. Terlampau jauh, Pak. Bahasa-bahasa politik kayak gitu adalah bahasa-bahasa politik Indonesia dan bahasa politik Jawa. Pak Prabowo ini apa? Baca bukunya tiap hari, Bos. Bisa dilihat kan koleksi bukunya itu. Kalau jalan-jalan ke luar negeri, waktu dia ke Amerika, beliau itu ke Amerika, waktu kemudian ke toko buku. Iya. Bukan bawa yang lain, Bos. Ya tentu selain investasi ya. Ingin saya katakan adalah secara mental model, secara knowledge, pergaulan internasional, Pak Prabowo itu kan di atas segala-galanya. Itulah yang saya sebutkan, ini ningrat politik. Ningrat politik, darah biru politik. Jadi historisitas Pak Prabowo, itulah yang kemudian membuat saya, kalau bicara tentang pengetahuan internasional, pengetahuan politik di Indonesia, rasa-rasanya Pak Prabowo itu kayaknya tidak butuh masukan dari yang lain. Kan kalau kita mau jujur, Pak Prabowo bermimpi ingin jadi presiden, orang penting di negara kita sejak 2004. Kita ikut konvensi Partai Golkar, kalah, keluar bikin Partai Gerindra 2008. Ketiga bikin Partai Gerindra nyalon sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Megawati, kalah. Ya toh, 2014 maju sendiri melawan jagoan PDIP, Megawati, melawan Pak Jokowi, kalah. 2019 kalah, 2024 didukung Pak Jokowi, menang jadi presiden. 25 tahun, Pak. Itulah yang saya sebut karir dan perjalanan politiknya panjang. Dan tentu dengan latar belakang prajurit, pergaulannya luas. Sebenarnya Pak Prabowo itu tidak kekurangan apapun secara pengetahuan politik. Tidak butuh apapun dari segi jaringan-jaringan politik. Itu yang ingin disampaikan. Jadi kalaupun toh misalnya ada hidup Jokowi dalam pidatonya, bagi saya itu adalah soal gestur bagaimana Prabowo itu sering memuliakan mantan presiden terdahulu. Jadi Pak Prabowo ini kan agak berbeda. Kalau mantan presiden terdahulu kan agak rumit tuh hubungannya. Misalnya
Pak SB dengan Bu Mega sekalipun mengakui tidak ada persoalan apapun, kan kelihatan sekali gesturnya kaku. Aneh, ya. Betul bahwa Pak SB dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan, kan jarang ngopi bareng. Nggak pernah, ya, Jarang jarang. ketemu bareng. Ya. Ya. Apalagi mau kumpul bertiga. Aima. Ay, Sampai sulit kiamat. kali pun dibayangin. rasanya Sulit. Ya. Tapi beda ceritanya Pak Prabowo. Dengan Solo oke. Cikias Dengan oke. Cikias oke, Teguh Umar dengan oke. Teguh Umar pun oke. Iya. Sekalipun di Teguh Umar tak ada nasi goreng tadi. Iya. Oh iya. Iya. Bener. Hah? Bener. Nah, makanya menurut saya ketika ada dugaan-dugaan, wah ini masih di bawah bayang-bayang Solo. Enggak lah. Pak Prabowo itu tidak kekurangan apapun dalam konteks politik, dalam konteks sosial, dukungan partai, termasuk pengetahuannya, Pak. Bahkan secara pengetahuan, Pak Prabowo ini kan di atas segala-galanya nih, Pak. Ini Pak Prabowo ini orang elit, orang kaya, kira-kira begitu, memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, darah biru politik, keluarga besarnya adalah orang-orang top. Ini bibit bobotnya mantap semantap-mantapnya, Bos. Nggak perlu belajar lagi ketika jadi presiden, Pak. Hanya Pak Prabowo ini menyatukan begitu banyak kepentingan karena kondisi Indonesia per hari ini tentu Nggak mudah. agak rumit misalnya dan tidak mudah menghadapi situasi politik internasional yang kemudian bergerak secara dinamis. Itu aja. Oke. Mantap kan? Mantap. Berarti udah selesai ini. Yuk, minum dulu Mas Adi, minum dulu. Lu tanya apa tuh? Wah, panjang banget ini pertanyaan. Iya. Udah terlalu suujon Iya. ini yang bikin. Lu sendiri yang bikin ini. Aduh, tolong di scroll aja ke bawah. Nggak nyambung nih kalau ini. Oke. Oke. Ah, ini, Nah, ini. ini mungkin menarik. Bang, ini pemerintahan baru 6 bulan memang. Tadi kita bicara kayaknya Oke. nggak masuk ini barang nih kalau kita bayangin friksi Prabowo sama Gibran sekarang. Tapi kalau untuk 2029, sejauh mana nih mungkin ancang-ancang itu akan dilakukan? Karena ya kalau ngelihat sekarang jangan-jangan ini usulan Forum Purnawirawan ini udah mulai ancang-ancang juga, jangan-jangan. Ya kalau mau jujur ketika Prabowo Subianto akan maju kembali di 2029, sebenarnya pertarungan politik itu sudah selesai, Pak. Tentu tanpa bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan, ada kecenderungan di negara kita, presiden petahana, presiden yang sedang menjabat, mencalonkan untuk yang kedua kalinya, tidur saja bisa menang sebenarnya. Tidur saja bisa menang. Kan korespondensi historisnya kuat, sejarahnya udah ada. SBY periode kedua, bisa dibayangkan. Wakilnya itu adalah Budiono. Satu kampung, satu daerah, tidak mewakili kelompok Islam, tak ada unsur non-Jawa, menang. Iya. Hampir 76%. 60% ya, 60-an. Tidur aja menang. Diam aja menang. Begitupun dengan Pak Jokowi di periode kedua. Meski misalnya ada isu yang terkait dengan politisasi politik identitas, isu agama, pada akhirnya yang dipilih adalah Kiai Maruf Amin. Tapi bagi saya melihat kemenangan untuk yang kedua kalinya itu kan mutlak dan telak juga, Pak. Saya juga meyakini bahwa di 2029, kan kemarin Gerindra sudah mengusung kembali Prabowo Subianto. PAN juga sudah memberikan dukungan politiknya. Itu adalah kalkulasi politik yang menurut saya cukup rasional. Ketika PAN menyatakan kalau soal presiden, tetap tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Wakil presiden Ya, kita Wapres baru kita Wapres ketemu. kita baru ngopi. Tapi kalau wakil nanti dulu. Ya. Belum selesai. Kenapa? Saya justru melihat bahwa ada semacam rebutan dan mungkin konfigurasi di internal kekuasaan hari ini, terutama pendukung Prabowo, sedang berebut bagaimana bisa berdampingan dengan Prabowo sebagai wakil presiden, Bos. Jadi pertarungannya pertarungan pencarian tiket Pertarungan wapres. internal Ya. ini, pertarungan untuk menjadi calon wakil presiden. Itu secara politik bisa kita tafsirkan. Kenapa PAN ngomong persoalan wakil presiden itu nanti dulu? Karena PAN pernah berpasangan kok dengan Prabowo. Hatta Rajasa pernah jadi wakil 2014 saat itu. Dan ingat, PAN kerjasama dengan Prabowo itu sudah 15 tahun, Bos. Kalau 2029 bersama Prabowo itu 20 tahun. The one and only partai politik yang iman politiknya tegak dengan Iman Prabowo. politik. Iya. Kalau yang lain pindah-pindah kan, Golkar sempat pindah, iya kan dengan PDIP. Yang lain pindah. Yang Iya, cuman PAN doang. PAN. Jadi wajar PAN ini mungkin melihat ada hilal politik juga di nomor 2. Iya, benar juga. Apalagi pernyataan Pak Zulhas saat itu mengatakan mempersilahkan kepada semua kader-kader PAN. Ya kan, memoles citra, bekerja secara politik untuk tampil di 2029. Oh, bahasa politik, Pak. Jadi seringkali misalnya, saya justru menduga ke depan, saling sikut kanan kiri, persoalan siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo, itu justru terjadi di internal koalisi.
Sekalipun misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Baru mau ngomong. Iya. Lanjutkan pertanyaannya dulu. Jangan sampai saya menghabiskan. Iya. Karena Atau biarpun awakku udah sudah, turun. aku sudah bisa terawang. Apa yang kamu mau tanyakan? Emang gitu. beda makomnya kalau kiai politik beda. Bisa Ada menerawang. contekan itu. Jangan gede-gede contekannya. Ya kan kita kan inget juga. Wih, Lirik juga. Kan. Enak aja. Jadi gitu ya Bang ya, tanpa walaupun MK udah nurunin threshold gitu, Bukan semua nurunin, dihilangkan. dihilangkan thresholdnya tetap aja karena namanya ngelihat peluang paling gede menangnya di Pak Prabowo ya mending kita rebutan tiket RI 2 aja. Saya menduga ke depan 4,5 tahun ya, 4 tahun setengah lah. Ke depan ini berebut paling Prabowo, Pak, partai-partai koalisi. Si paling Prabowo. Si paling Prabowo. Tentuannya untuk mengincar untuk nomor 2, Bos. Saya hakul yakin. PDIP nggak nyalonin Bang. Kata siapa? Kan PDIP juga paling Prabowo. Betul PDIP hari ini tak ada kadernya jadi menteri. Tapi kita bisa cek. Semua keputusan politik Prabowo yang begitu banyak diprotes oleh publik, justru PDIP yang paling depan pasang badan, Pak. Kenaikan PPN 12% PDIP paling depan. Revisi undang-undang Ketika TNI, program makan bergizi gratis diprotes kanan kiri, PDIP juga dukung. Apalagi soal RUU TNI, revisi ketua TNI panja. apalagi itu Makanya. kelihatan banget wajah PDIP-nya, Pak, dan seterusnya. Oleh karena itu, memang Belanda masih jauh bagi orang yang tidak terlibat langsung dalam urusan politik. Tapi bagi yang di dalam kekuasaan terlibat langsung terhadap politik, Belanda itu sudah dekat, Pak. Sudah ada di Tanah Abang itu. Udah. Oh iya. Mungkin ya kau wartawan, Iya. Pak. Mungkin 4 tahun setengah lagi pemilu. Iya. Lah bagi para politisi, Depan mata terus ya. kan bener kan ya? Pilpres itu sampai Tanah Abang, kan cuma sejengkal ke istana. Iya. Iya. Cuma dikit doang. Ah, iya. Lah tapi kalau Belanda emang udah di Tanah Abang nih. Lah Mas Gibran juga kan pasti nyadarin ini, Pak Jokowi juga nyadar pertarungan Iya. RI 2 Pasti, juga Bos. ketat. Masa Mas Gibran cuma berhenti sampai RI 2? Tok karir Enggak politik dong. masih panjang. Panjang, masih muda, umur 40 tahun. Lah, politisi-politisi per hari umur 70 aja masih solid dan kuat, Pak. Jadi menyusun batu bata persoalan kesempatan politik di masa-masa yang akan datang pasti dilakukan. Bisa kita cek kok ketua umum partai yang saat ini jadi menteri. Emang nggak mau? Benar. Mau lah, Bos. Yang pernah jadi Menko. Kan ada AHY, ada Muhaimin Iskandar, siapa lagi tuh? Semua sih, Menko itu. iya, Iya. Pak. Zulhas. Dan saya hakul yakin posisi politik para pejabat-pejabat publik saat ini itu dimaksimalisasi sebagai upaya untuk menunjukkan dirinya sebagai pembantu dan orang terdekat Prabowo yang paling mantap dan yang paling penting bisa dikapitalisasi sebagai kepentingan untuk mendapatkan 2029 itu. Asik. Oke. Oh iya dong. iya, Termasuk ketika ada video monolog yang disampaikan oleh Mas Wapres, kan dianggap rame-rame sama orang. Ini kok tumben-tumbenan Mas Iya. Wapres bikin. Itu agenda ke wartawan juga, Mas. Biasanya Jarang kan Mas Adi. Wartawan kan kadang juga jarang tahu agendanya, tapi ini muncul tiba-tiba. Enggak, Mas Wapres ini biasanya datang ke acara seremonial, kasih susu, kasih buku. Jarang ngomong, tiba-tiba ngomong, sekali ngomong banyak pula. Bonus demografi, ngomong tentang sepak bola, ngomong hilirisasi. Orang ngomong, jangan-jangan Belanda sudah di Tanah Abang. Nah, itu ya kan? Karena ketum-ketum partai yang lain narasi-narasinya udah besar tuh. Menko Menko yang apa namanya? Infrastruktur kalau tidak salah. AHY lah. kira-kira. Kan narasi-narasi besarnya banyak kali setelah jadi menteri itu kan. Begitupun dengan ketua umum yang lain. Bagi saya itu adalah bagian membangun batu bata kekuatan menuju 2029. Jadi kalau bicara tentang kepentingan politik di 2029, saya kira partai-partai, elit-elit, semua orang bekerja untuk itu semua, Bos. Memang Belanda masih jauh, tapi saya kira persaingan itu akan muncul. Oke. Secara alamiah dan secara politik. Meski harus kita akui ya, seakan-akan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan ambang batas presiden itu dihilangkan, rasa-rasanya nggak ada gunanya. Kalau sejarah bisa ditarik ke belakang, udahlah, jangan dihilangkan, balikin lagi ke 20%. Iya. Lo nggak dipakai sama partai, apa coba? Beda urusan kalau misalkan kuotanya thresholdnya jadi Iya, maksimum. dulu emang repot negara kita. Dulu ada 20% threshold presiden, wah ini oligarki, ini dolim dan jahat pada demokrasi. Giliran dibuka, tak ada yang mau maju gimana? Iya, kayaknya nggak ada yang maju ya. Kalau sejarah bisa diputar ulang,
ya udahlah balik lagi aja ke 20% rezim ambang batas presiden. Kalau bisa naikkan aja 50%, Pak. Biar sekalian calon tunggal itu. Iya. Karena kalau misalnya thresholdnya emang kayak gitu ya aturannya, at least partai-partai ini merasa punya alasan kan. Ya kita kan nggak cukup kursi kan selalu gitu kan. Tapi ketika sekarang dibikin 0, bola panasnya kan di mereka, ya kan? Ini kan sebenarnya 2029 itu adalah ajang kepada orang-orang yang selama ini ngaku-ngaku hebat dan top, punya jamaah dan pasukan besar. Iya kan? Sayang banget karena dia bukan orang partai, dia halangi partai. Udah ini barang udah zero Udah dibuka threshold nih, kok. pintu udah dibuka nih. Iya. Ya kalau bisa bikin partai lah. Kan syaratnya bikin partai, lolos verifikasi, ikut pemilu, bisa maju. Inisialnya apa, Bang? Lebak Bulus kali ya. Bukan. Jangan Solo terus, Siapa lah kasihan. yang punya jamaah besar lah. Oke. Ingat loh, inisial itu harus dibaca cepat, inisial. Jangan kasih spasi. Inisial. Ya. Beda artinya. Beda. artinya. Langsung merujuk ke domisili kan. Iya, inisial Lebak Bulus mungkin kan. Aku juga Lebak Bulus lah. Iya, sama Tapi Lebak Bulus sonoan dikit. Iya. Orang pinggir Iya. wah. Kalau ini udah agak tengah, masih agak tengah ya. Ya kalau ngeliat jaketnya oke lah. Ya. Bikin partai, ayo kalau emang mau maju ya. Iya dong, ini udah nggak ada gemboknya kok. Kenapa sih takut maju sebagai calon presiden? Toh kalaupun toh kalah jadi menteri ya nggak? Itu. Itu wapres. Calon wapres. Udah maju aja nggak? Saya ngebayangin nanti calon presiden itu ada 7 atau 8, kan keren bos. Awalnya kita mikirnya kan pengennya gitu begitu. kemarin, masa di ketika Ya. putusan MK kan. Dan kita berharap begitu banyak. Kenapa? Ini akan menyerap tenaga kerja bos. Itu tenaga kerja apa nih? Ya dong, pasti relawan muncul di mana-mana. Ya. Itu tenaga kerja ya itu. Tenaga kerja dong, minimal 6 bulan lah. Roda ekonomi berkembang di daerah-daerah. Ada tim pasang spanduk, tim baliho, kan sampai RT RW ya Pak. Itu butuh tenaga kerja. Ekonomi berputar. Ekonomi berdenyut. Dan yang paling penting berarti butuh relawan, butuh buzzer, butuh influencer, juru bicara, banyak Pak kebutuhannya. Iya benar. Kalau Kebutuhan wartawan juga nambah loh Mas Adi. Iya, artinya kalau setiap calon presiden itu butuh relawan 5 juta, kali 7. Banyak bos, 35 juta orang bisa bekerja. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, iya. Wartawan Jaring nambah. pengaman sosial. Ya, kalau Wartawan cuman- nambah juga kan. Iya. Dulu kan misalnya 3 capres, embed nih berapa Ini sekarang orang? 8. Sekarang misalnya 7. Wah, banyak banget tuh kebutuhan kan. Ya nggak apa-apa, apa susahnya? Wartawan di Kau bisa cek bos, kotak suara kita waktu pemilu serentak ada berapa? Banyak kali, ada 6. Rakyat kita itu terbiasa mencoblos orang aneh-aneh Pak. Orang yang saya sebut tidak dikenal tapi banyak di kertas suara. Coba buka kertas suara itu. Segede alaihim Pak. Iya. Tapi masyarakat kita akan terlatih mana ini coblos, tengah ini, pojok kanan, pojok kiri, pojok atas. Terlatih. Apalagi capres ada fotonya cuman 7. Gampang betul. Coblos kumisnya, coblos hidungnya, tonjok matanya. Gampang, Pak. Dipilek, Pak. Yang kertasnya. Masya Allah. Yang 4x4 itu loh kertasnya, Pak. Dan bahkan kita agak butek juga ngelihatnya. Masyarakat kita itu error milihnya itu sedikit. Artinya apa? Kita terlatih. Oh, banyak yang ngomong nanti kalau calon banyak error milih, udahlah itu ngarang-ngarang aja. Iya, Lihat lihat kita udah terlatih coba Mas Adi. ada 18 partai politik ikut pileg. Setiap partai ada 10 nama. Apa nggak jelimet itu? Ada 1000 nama yang ada di satu kertas suara, bener. Pak. Dan masyarakat kita terlatih di mana yang harus dipilih coba. Iya. Mantap nggak tuh? Mantap. Apalagi cuma 7, ya merem aja ini. Iya, saya selalu mengatakan udahlah, Pilpres 2029 banyak calon. Threshold dikurangi. Kalaupun toh kalah sekali lagi pasti dirangkul kok. Iya. Jangan pernah takut dengan kekuasaan. Kekuasaan itu akan datang kepada mereka yang kalah. Kecuali mungkin satu kalau lihat sejarahnya yang Apa nggak tuh? dirangkul Mas Adi. Mungkin kalau kasih nilai 11 mungkin nggak dirangkul, mungkin loh ya. Ya hari ini, Pak. Hari Mungkin. ini. Mana ada politik kita itu ngotot-ngototan banget. Iya. Enggak ada. Emang kau tak lihat kebersamaan Pak Jokowi dengan PDIP? 23 tahun, Bos. Mesra betul. Wassalam juga. Ya, selesai juga. Ya. Ini Apa? Itu. itu. Bukan cair aja, Pak. Politik kan encer. Lebih dari cair ya. Kalau cair lama ini encer, Pak. Meleleh. Bener-bener. Ngotot. Baru 11 poin, Bos. Kau bisa bayangkan nggak Ahok sama Anies bisa dukung Pram di
Pilkada 2020. Ketemu kan bukan. featuring itu. Ngikutin kan dirimu waktu Pilkada Jakarta 2020? Iya, Waduh, Pak. Perang ayat dan mayat dah iya. Iya. Bersatu juga akhirnya Bersatu, gitu. Pak. Punya kesamaan visi dan platform. Ay, mati. Masya Allah. Aku tuh meringkuk di pojok-pojok musola. Gini amat ini politik kita. Aduh, kenapa pada akhirnya saya selalu nganggap, ya udahlah politik kita lucu-lucuan aja kayak gitu. Ini sudah mewakili, politik kita kan cair. Tambah bawahnya, bin encer. Bener. Kayak sesimpel itu mereka ya. Iya dong, kata siapa ini gara-gara sebelah dari 100. Enggak lah. Itu masih bisa lah ya. Belum aja, aja kali ya. Yang tak mungkin di negara kita itu menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu doang. Pak. Iya. Politik kita yang nggak mungkin itu doang. Iya. Besok-besok kayaknya jadi jargon nih, pindah ini. Jadi opsi. Mesti dipatenin cepet deh. Iya. Jadi udah lah ya. Gitu. Udah nggak usah serius-serius amat, nggak usah Udah lah, tegang-tegang kita amat. ketawa. Gak usah serius-serius banget prediksi politik Iya. Itulah kalau kita mengacu pada persoalan isu wapres kan ya udahlah. Ini bagian dari dinamika demokrasi biasa saja kok. Hal-hal yang kayak gini sudah sering kita dengarkan. Ganti rezim, turunkan presiden, dimakzulkan itu kan sering kita dengarkan. Apalagi demo kan suka demo kan tunduk ditindas atau bangkit melawan rezim harus diturunkan. Wah, Asik. kan biasa, Bos. Bener. Ya nggak usah apa namanya heboh-heboh amat juga sih. Kalau kita yang sering jadi aktivis, sering jadi demonstran, yang kayak gini kan bahasa-bahasa biasa. Yang menjadi menarik karena memang suasana lagi sensitif aja, Pak. Ya. Wah, ini ada matahari kembar lah, ada dualisme lah, loyalitas ganda. Ada bumbu-bumbu yang di situ yang kemudian membuat kenapa semua orang akhirnya tertarik bicara untuk ini. Padahal kalau kita bicara tentang pergantian wakil presiden, itu bolanya ada di DPR. Kalau mau ribut kita lihat aja sekarang. Di DPR kayak DPR gimana? aja. Kalau DPR adem-adem aja nganggep, wah itu. No. Ya kalau di luar Pak mau goyang-goyang pagar DPR. Kemarin waktu demo revisi undang-undang TNI kan sampai rubuh tuh Pak. Iya. Emang didengerin kagak, Iya, Bos. tetep Apalagi aja, cuman ya. pernyataan sikap. Nggak didengar. Kan memang sangat terbiasa di Indonesia ini keinginan masyarakat itu sering kali diabaikan. Iya. Masyarakat terabaikan. Iya dong. Jangan-jangan apa namanya apa yang disampaikan oleh Pramudia Anandatur. Gempa dalam secangkir kopi. Oke. Jangan-jangan hebohnya cuma dalam secangkir kopi, Kak. Karena di DPR adem-adem aja. Adem-adem aja. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Nanti dia ngomong, Adi ini nggak update. Ya udah, kasih yang update dong. Ribut di DPR, usulkan presiden. Nyatanya nggak ada kok, nggak ada yang spekam. Beda sama di Filipina, DPR-nya udah setuju pemakzulan baru jadi tuh barang. Iya. Jangan-jangan memang gempanya ini hanya dalam secangkir kopi dan usulan ini hanya terjadi pada sejumlah purnawirawan TNI dan tidak terjadi di gempa-gempa yang lain. Mahasiswa tak ada gempa, buruh tak ada gempa, kelompok aktivis tak ada gempa. Ini baru gempa kecil, Pak. Dan terbatas, terlokalisasi yang tidak merembet kemana-mana. Iya. Gitu, Mas Bro. Circle-circle mereka doang gitu kali ya. Kesimpulan tausiah kita. Oke, ini lu masih mau naik nggak? Udah. Udah lah ya. Jangan diborong semua. Udah, nanti kita lagi Usah ada serius-serius lagi. kan politik encer. Ya, siap. Jadi ini juga nanti untuk memberikan kesempatan untuk Gus Adi datang lagi nih ya. Request netizen, waduh mantap ini Mas Adi banyak. Tolong datangkan ahli tafsir politik. Ya, ahli Kalau tafsir politik. saya begini, saya tidak bisa menolak seseorang untuk melakukan apapun. Tapi saya tidak akan berhenti untuk selalu menafsirkan apa yang dilakukan oleh para elit. Asik. Iya dong. Ahli tafsir. Tafsir. Ya ngomong kanan, ngomongin namanya juga tafsir. Ya. Dan dalam politik tak ada kebenaran yang absolut dan mutlak. Semuanya serba relatif. Karena kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Asik. Iya dong. Itulah kebersamaan kita negara di Pride luar biasa. Luar biasa. Kayaknya abis ini kalau Gus Adi ngomong kita jawab amin. Amin. Amin politik ya. Gitu. Amin. Amin. Kita aminin selalu. Tapi kalau ngomong amin sekarang, ada belakangnya, ya Rabbal Alamin. Kalau nyebut amin aja dikira pendukung Lebak Bulus. Oh, iya sorry. Ini residu-residu belum. Residu-residu. Belum, ya. Ada. Udah. Makasih banyak Mas Adi. Mantap ya. Diberi Syukron. kesempatan kita
Tapi baru kali kita ini tutup dulu. baru kali ini minumannya berasa manis ya. Ini encer ini. Sahabat Tuas Tutup bersama di sini dengan Adi Prayitno. Apa tadi? Ahli tafsir politik. Ahli tafsir politik gitu. Kita nanti tunggu lagi tafsiran politik berikutnya. Semoga memberikan pencerahan. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Yes. Ya. Gitu. Oh ya, jangan lupa follow Gaspol Podcast ya, Instagram Gaspol Podcast ya. Ramaikan di situ. Gitu. Terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. See ya.